Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Fadli dengan NIM 192108889 dari kampus UBSI Cabang Pemuda. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video presentasi sistem ERP dari Ujikom Jidoka menggunakan software Odoo. Jadi sesuai dengan arahan dan tugas, di sini saya menginstal Odoo Community, bisa dengan VM, Docker, ataupun bisa menggunakan trial. Jadi bisa langsung trial secara langsung. Dan untuk implementasi ERP sendiri itu memiliki 5 modul sesuai dengan panduan di sini. Ada yang pertama ada sales, inventory, terus ada manufacturing, ada purchase, dan yang terakhir ada accounting. Oke, untuk memulai, di sini saya sedang membuka usaha produk herbal kering. Jadi per saset jualnya bisa kita lihat di inventory di sini, ada di produk. Ya, saya memiliki ada 3 produk dan 1 produk kombinasi, atau bisa beli sekaligus dengan harga lebih murah dibandingkan harga satuan. Jadi ada produk jamu kunyit asam saset, teh jahe merah saset, terus ada teh rosella saset, dan teh kombinasi paket yang memiliki 4 varian. Jadi sebelum kita ke produk, di sini saya akan memberitahu mengenai bahan baku yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Ada asam jawa kering, ada jahe merah kering, gula aren bubuk, kunyit kering, terus ada label produk, ada saset packaging, ada kelopak rosella kering, dan ada box craft. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manfaat dari produk berdasarkan hasil yang telah saya riset. Ada teh rosella saset atau teh rosella kering yang terbuat dari kelopak bunga rosella kering yang diseduh menjadi teh berwarna merah segar. Jadi salah satu manfaatnya itu kayak antioksidan, seperti vitamin C dan polifenol, terus juga menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Lalu ada teh jahe merah. Teh jahe merah kering bubuk ini diseduh dan memiliki rasa pedas alami yang memiliki manfaat untuk menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi rasa mual dan gangguan pencernaan. Lalu ada jamu kunyit asam saset. Dan untuk jamu kunyit asam saset ini itu memiliki campuran kunyit, asam jawa, dan gula aren dalam bentuk serbuk praktis dan bermanfaat untuk mengurangi nyeri haid dan memperlancar menstruasi serta menyegarkan tubuh. Lalu di sini ada kombinasi paket untuk variasa dan manfaat lengkap dalam satu box. Jadi dalam satu produk ini memiliki 3 fungsi, yaitu untuk imun, terus hangatkan tubuh, dan juga lancarkan pencernaan. Oke, setelah memberitahu mengenai manfaat dari masing-masing produk, kita ke produk terlebih dahulu. Ada jamu kunyit asam saset. Nah, di sini ada sales sama purchase. Jadi di sini saya centang sales aja karena ini produk yang nantinya akan dijual. Kalau di sini ada prototype-nya, ada goods, ada service, dan ada combo. Di sini saya pilih goods karena goods ini adalah produk yang dihasilkan gitu, jadi berbentuk. Dan kalau service ini pelayanan atau jasa yang diberikan, dan combo ini keduanya. Jadi saya pilih goods. Terus invoicing policy saya pilih order quantity, track inventory saya centang buat track inventory dari produk. Lalu quantity on hand-nya saya bikin 0 karena nanti agar saya pengen jadikan bukti ketika berdasarkan bahan baku tadi bisa membuat jamu kunyit asam apakah berhasil atau tidak, nanti bisa terlihat di sini yang kuantitinya akan bertambah. Lalu ada sales price-nya memiliki harga 12.000 per pieces. Terus dengan harga bahan baku 855 perak per pieces. Terus di sini ada kategori produk herbal. Lalu kita ke price. Nah, di price ini ada harga tetapnya yaitu 12.000 atau harga normalnya 200.000. Terus kita ke inventory. Nah, untuk produk yang dihasilkan itu ada di sini ada buy, ada replenish on order, ada manufacture. Dan untuk produk yang dihasilkan dan mau dijual itu kita centang 2 ini, replenish MTO ini sama manufacture ini. Kita jangan centang buy karena buy ini buat kita membeli gitu. Karena kan kita menjual hasil produk, dan
Sebaliknya untuk nanti bahan baku, salah satu contohnya asam jawa kering. Nah, untuk bahan baku, MTO dan manufakturnya tidak dicentang. Jadi, centangnya hanya bahannya saja karena kita tidak menjual, produk asam jawa kering, karena asam jawa kering termasuk bahan-bahan yang harus kita beli. Dan juga di sini ada sales dan purchase. Perbedaannya bisa terlihat dari produk yang dihasilkan itu, jika produk yang dihasilkan itu kita centang sales dan, untuk bahan baku yang menghasilkan suatu produk, maka kita centang purchase. Jadi fungsinya di sini purchase itu untuk, kita beli nanti ke vendor. Nah, kalau sales ini jika dicentang itu untuk kita menjual gitu. Kayak di sini kurang lebih sama. Di sini ada kuantitinya ada 10.000 gram. Nanti juga saya akan jelaskan mengenai gimana caranya untuk membeli bahan-bahan tersebut ke vendor. Nah, di sini ada purchase. Nah, ini vendornya. Vendor dari asam jawa kering yaitu CV Herbal Sejahtera Mandiri yang memiliki kuantiti 10.000 gram atau 10 kilo dengan harga per 1 gramnya itu 35 perak. Nah, ini delivery waktunya itu 1 hari. Oke, selanjutnya setelah menjelaskan produk dan bahan-bahannya, di sini saya akan menjelaskan BOM atau Bill of Materials yang bahan-bahan yang menghasilkan jamu kunyit asam saset ini. Jadi kita ke Bill of Materials, kita klik ini. Nah, untuk menghasilkan 1 pieces jamu kunyit asam saset ini membutuhkan kunyit kering, asam jawa kering, gula aren bubuk, dan label produk. Yang terakhir ada saset packaging. Dari sini juga ada kuantitinya, ada 3, ada 1, ada 5, 1, dan memiliki satuan yang berbeda, ada gram dan juga pieces. Nah, selanjutnya, setelah kita ke jamu kunyit asam, eee, ini kurang lebih sama teh jahe merah saset dan teh rosella saset. Yang membedakan dari, eee 3 produk ini ada di teh kombinasi paket, karena di 3 produk sebelumnya itu tidak memiliki atribut atau varian. Nah, untuk teh kombinasi paket ini memiliki beberapa varian. Ah, di sini ada atribut kombinasi paket yang memiliki ada 4 value. Yang pertama, di sini ada teh rosella saset plus teh jahe merah saset. Ada yang kedua, jamu kunyit asam saset plus teh rosella saset. Oh, yang ketiga ada jamu kunyit asam saset plus teh jahe merah saset. Oh, yang keempat ada campuran ketiganya. Dan masing-masing varian ini tentu memiliki harga yang berbeda dan lebih murah dibandingkan harga satuannya. Maka saya buat teh kombinasi paket ini. Dan kita lihat di price ini. Nah, untuk harga itu tentu berbeda. Dimulai dari yang paling murah, ini ada teh kombinasi paket yang pertama, ada rosella dan jahe merah dengan harga 17, ada kunyit asam dan rosella harga 19, ada kunyit asam dan jahe merah harga 18.000, lalu ada campuran ketiganya dengan harga 26.000. Di sini ada minimal kuantiti pembeliannya itu 1. Lalu di inventory kurang lebih sama dengan produk yang dihasilkan karena kita mau menjual, jadi kita centang 2 ini, MTO dan manufacture. Dan kita nggak mencentang buy. Juga sama dengan sales dan purchase. Lalu di bill of materials di sini, memiliki lebih banyak karena kita menggunakan 3 produk sekaligus, jadi otomatis bahan-bahannya semuanya terpakai. Di sini bisa kita lihat untuk bahan-bahan dengan, variasi teh rosalia saset plus teh jahe merah saset. Oh, ini campuran ketiganya per 1 pack ini, eee memiliki ada 8, memiliki 8 BOM atau bahan-bahan untuk membuat, kombinasi paket ini. Dan di sini bisa kita lihat kuantitinya, ada 1 gram, 3 gram, 5 gram, 5 gram, 1 pieces, 3 pieces, 1 pieces. Lalu selanjutnya setelah kita ke produk, nah, tadi kan saya sudah menjelaskan produk, saya apa, keunggulannya apa, terus bahan-bahannya apa, juga, produk yang dihasilkan bahan-bahan tersebut apa, juga saya jelaskan, varian variasinya. Selanjutnya saya, di sini akan menjelaskan mengenai, mmm, sales dan manufacturing sekaligus. Jadi di sales, contoh, kita ingin, misalkan ada pembeli. Nah, di sini kita buat tadi saya klik new untuk membuat quotation, misalkan namanya Umar, Umar Maliki misalkan namanya. Kita create di sini Umar Maliki, jika pemesan namanya Umar Maliki, terus ada waktu expiration-nya, di sini price list yang menggunakan default yaitu IDR Indonesia Rupiah, payment terms-nya itu immediate, oke.
Nah, di sini, eee, pemilihan produk. Jadi, apa yang dibeli Umar ini? Misalkan yang dibeli Umar itu, bisa kita pilih langsung katalog biar bisa sekaligus. Nah, misalkan teh kombinasi paket, ini misalnya kita beli 2, terus teh jahe merah saset kita beli 1, terus misalkan, yang paling mahal teh kombinasi paket kita beli 3, oke? Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pemilihan ini, kita balik lagi ke quotation-nya. Nah, maka akan tampil di sini dan juga ada harga dan totalnya di sini 124.000, oke? Nah, habis itu kita kirimlah ke Umar. Anggaplah sudah kita kirim melalui email nih, tampilan kirimnya akan seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini. Setelah kita continue dan kita kirim, nanti akan terkonfirmasi itu. Kalau misalkan, si Umar ini sudah mau konfirmasi, maka kita confirm. Nah, setelah kita confirm, tampillah otomatis ada delivery dan manufacturing. Jadi kita nggak perlu buat manufacturing secara manual lagi dan buat delivery secara manual lagi. Jadi udah otomatis. Seperti yang dijelaskan di presentasi ERP ini, setelah kita menjelaskan produk, terus ada alur demonstrasinya, yaitu sales order buat penjualan 10 porsi ayam. Nah, di sini sistem otomatis membuat delivery dan manufacturing order. Oke, di sini bisa kita lihat delivery dan manufacturing order secara otomatis. Sebelum kita ke delivery dan ke manufacturing, kita create invoice untuk melakukan pembayaran. Jadi kita buat invoice untuk Umar melakukan pembayaran. Nah, setelah kita buat, terus kita kirim tadi ke Umar, jika memang Umar sudah melakukan pembayaran, maka kita confirm, kita pilih, media atau via-nya atau apa, via-nya itu apa, misalkan bank dan sebagainya. Nah, ini kita klik pay, jika Umar sudah membayar. Terus di sini ada bank, manual payment, default aja kita create payment untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini sudah tertulis in payment, berarti si Umar telah, membayar produk-produk ini. Setelah Umar membayar, maka selanjutnya kita akan proses produk ini berdasarkan bahan-bahan yang sudah kita miliki, yaitu kita ke manufacturing. Nah, di manufacturing ini, nah di sini kan bisa kita lihat ada not available, ada beberapa bahan-bahan yang tidak terpenuhi. Di sini bisa kita lihat, oh, di sini saset packaging. Di sini saset packaging kita belum beli sama sekali ya. Jadi sebelum kita memproduksi, kita ke purchase dulu untuk melakukan pembelian ke vendor. Nah, di sini juga ada, langkah-langkahnya. Nah, setelah cek inventory, manufacturing deal dan, manufacturing order di sini, pilih bill of material products, produce all. Nah, jika barang belum terpenuhi, maka nanti akan menampilkan tampilan seperti ini ya, not available. Nah, yang harus dilakukan adalah kita memesan ke vendor. Cara memesannya kita ke purchase, terus kita ke new. Tadi kan, maaf, kita lihat lagi tadi yang kurang apa bahan-bahannya. Kita lihat ke manufacturing, terus kita lihatlah kembali. Oh, bahan-bahan yang kurang itu saset packaging. Oke, kita ke purchase. Di situ kita klik new, kita pilih sales, kita pilih saset packaging. Nah, untuk vendornya ini ada 2, ada Toko Kemasan Jaya dan CV Herbal Sejahtera Mandiri. Kita pilih Toko Kemasan Jaya. Ini order deadline-nya, expected arrival kapan, terus deliver to usaha produk herbal, itu usaha kita. Lalu kita add produk, kita pilih saset packaging. Nah, misalkan kuantitinya 1000 dengan harga 300 per satu pieces-nya dengan total 300.000. Oke, selanjutnya kita kirim ke vendor. Misalkan udah kita kirim terus sudah terkonfirmasi, maka kita konfirmasi order. Selanjutnya nanti jika barang sudah sampai ke kita, setelah sudah terkirim, selanjutnya kita receive terlebih dahulu. Jika memang barang sudah sampai di kita receive, habis itu kita cek apakah demand dan kuantitinya sudah sama. Di sini demand-nya 1000 dan kuantitinya 1000. Berarti sudah sesuai. Jika sudah sesuai bisa kita validasi. Nah, setelah kita validasi, ini berarti barang sudah masuk ke inventory dan bisa kita cek lagi ke sales.
apakah sudah available atau belum. Kita ke manufacturing kembali. Nah, di sini sudah terlihat produk sudah available. Jadi bisa kita produce all di sini ya. Kita klik produce all. Oke, bisa kita produksi. Nah, yang pertama sudah, terus kita lanjut ke yang kedua. Nah, ini kita produce all lagi. Terus kita lanjut ke yang ketiga, kita produce all lagi. Oke, setelah semuanya sudah, maka tahap selanjutnya kita melakukan pengiriman atau delivery. Nah, setelah kita melakukan manufacturing atau mempersiapkan bahan, tadi kan sudah kita produce all. Produce all itu berarti kita telah memproduksi ini 3 pesanan ini melalui bahan-bahan atau BOM tadi. Sudah kita produce all, kita produksi, sudah menghasilkan produksinya, tinggal kita kirim, yaitu kita klik delivery. Nah, di delivery ini jika barang sudah sesuai demand dan kuantitinya, seperti bisa kita lihat di sini, demand-nya 2, kuantitinya 2, demand-nya 1, kuantiti 1, demand-nya 3, kuantitinya 3. Maka kita validasi untuk melakukan pengiriman ke tempat itu. Oke, setelah terkirim, maka akan tampil quotation atau invoice seperti ini. Oke. Berarti kita sudah berhasil melakukan penjualan ke customer Umar Maliki dengan harga 124.000. Ya, delivery order. Nah, terakhir itu buat invoice dari SO, tunjukkan jurnal otomatis dan tampilkan laporan laba rugi. Untuk invoice dari SO kurang lebih sama, cuma kita beda melihat tempatnya yaitu di accounting, terus kita pilih customer dan invoice. Oke. Nah, maka akan tampil invoice, lalu untuk jurnal kita pilih accounting, terus pilih journal entry. Nah, nanti muncul jurnal otomatis yang telah kita jual tadi, oke. Lalu untuk COGS-nya, ya, penjualan COGS, itu kita lihat di inventory. Kita klik reporting dan valuation. Nah, di valuation ini nanti maka akan tampil semua stok persediaan yang kita beli, yang kita jual, maka akan tampil semua di sini, oke. Nah, ini ya total 5 juta. Lalu terakhir kita cek laba rugi. Cek laba rugi itu di accounting kembali. Kita di accounting, terus ke reporting, profit, ya profit and loss. Maka akan tampil keseluruhan laba ruginya dari produk yang kita jual. Nah, akan tampil tadi produk yang kita jual dengan harga 124.000. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya Muhammad Dwi Fadli dengan NIM 192 10889. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.